temuin calon suami kamu dari Indramayu, namanya Jatma. Ini calon suami kamu yang setia. Tolonglah kamu temuin. Minta apa calon suami kamu? Nanti cumponi katanya. Dan turuti permintaan suami kamu. Cuman kan pakai bahasa Sunda. Yo cena, temuin yo. Gudang lokasi nomor 1 itu isinya uang. Silahkan kamu ambil sekuat-kuatnya. Gudang tersebut tuh isinya uang. Nah, gudang yang nomor 2 itu isinya tuh emas. Nanti si penjaga pintu tersebut nanti busananya juga berbentuk emas. Penghuni-penghuni goib itu nggak bisa mendeketin tuh karena panas. Sebenarnya waktu di pesantren ngamalin apa, Wak? Seorang mantan santri ketika mengalami keterpurukan ekonomi, nekat melakukan pesugihan di 2 tempat. Pesugihan di Pulau Mas Indramayu tak membuahkan hasil. Ia lanjutkan pergi ke Sancang Garut untuk menjalankan ritual pesugihan Nyupang Peri. Namun lamanya ia menuntut ilmu agama di pesantren membuat peri gaib enggan untuk mendekatinya. Akhirnya, jalan pintas melalui pesugihan ini harus ditinggalkan oleh Wak Jatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM. Ketemu lagi dengan Mang Ei dan tim. Hari ini kita akan nonton bareng lagi ya. Kisah nyata yang ini terjadi di tahun 98 di masa Krismon. Di depan kita ada Wak Jatma. Kita sapa dulu nih. Apa kabar Wak Jatma? Alhamdulillah baik. Dari Indramayu. Dari Indramayu. Jadi terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya Wak ya. Ya. Wak Jatma, aktivitas sehari-hari apa ini sekarang? Kerja serambutan lah, orang tani itu. Serabutan. Petani, ada kuli mencangkul ya mencangkul. Saya Ada musim panen ya segala disikat, segala. tapi yang halal. Yang halal gitu. Alhamdulillah, syukurlah. Wak, ini Wak kalau tadi kita ngobrol, Wak ini dulunya di pesantren. Dulunya saya pesantren. Yang mau dikisahkan kali ini Wak melakukan pesugihan. Melakukan pesugihan. Pesugihan apa Wak? Nyupang. Nyupang aja. Nyupang aja. Makhluknya apa? Makhluknya itu kalau memang kita ada milik di situ bertemu sama putri. Oh, kawin dengan putri gitu. Nah, yang punya harta kekayaan itu namanya Putri Nyai Ratu Nawang Wulan. Oke. Ini saya aneh juga. Wak kan dulu pesantren. Iya. Berarti di jalan kebenaran nih. Iya. Kenapa mau melakukan pesugihan? Karena waktu itu semenjak saya punya istri, nah usaha saya itu jualan sayuran, punya warung kecil-kecilan itu. Sebelumnya Krismon, ya alhamdulillah lah cukup untuk makan dan minum jaminan istri saya gitu. Nah setelah adanya Krismon, usaha saya itu hancur gitu, ambruk. Jadi akhirnya Wak melakukan pesugihan gitu ya. Meskipun sudah tahu itu jalan sesat ya. Jalan sesat. Baik. Nah, Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya, tonton sampai habis. Ini tentang pesugihan dari Indramayu nih ya. Iya. Dan semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah kisah dari Wak Jatma. Begini Mang Ayah, dulu saya itu anak pesantren. Setelah keluar sekolah tahun 81, keluar dari SD.
langsung saya mondok pesantren. Keluar dari pondok pesantren sekitar tahun 87. 6 tahun di pesantren. Setelah tahun 87 saya kata orang kota Malajang lah. Menjalani bujangan sampai tahun 91. Setelah itu saya ngobrol sama orang tua saya. Kata orang tua saya, Jat, kamu tuh sudah dewasa. Kamu ini sudah bujangan. Kapan kamu mau rumah tangga? Pak, saya bilang, saya kan orang tani, walaupun gimana juga. Mana ada perempuan yang mau sama anaknya bapak orang miskin. Yang namanya laki-laki, dimanapun juga harus beristri. Kalau gitu mau nggak sama anaknya Pak RT, tetangga sebelah. Dijodohkan. Namanya si Darwini. Ya kalau memang dia mau ya mangga, saya bilang. Saya mah ikut aja, nurut saja sama orang tua. Yang penting orang tua saya bahagia gitu. Nah setelah itu cepatnya cerita saya berumah tangga. Beristri, kawin sama anaknya Pak RT yang namanya Darwini. Lama-kelamaan saya kan namanya juga orang suami istri. Akhirnya dikaruniai anak satu. Nah usaha saya itu buka warung. Warung kecil-kecilan namanya juga di kampung itu. Jualannya sayur-sayuran. Nah sebelumnya Krismon, alhamdulillah saya tuh hasil jeripaya jualan saya tuh mampu lah untuk memberi nafkah anak dan keluarga saya. Setelah itu kebahagiaan saya tuh bisa beli kambing saya tuh 2 ekor. Nah, jadi sambil jualan sambil punya ternak kambing 2 ekor. Nah setelah itu tahun 98 Krismon, namanya orang jualan sayuran tuh. Kalau tidak habis kan sayuran layu. Pada bosok akhirnya kan dijual nggak laku. Tuh. Gitu. Jadi lebih ke daya beli nggak ada yang beli gitu. Kita belanja habis 200, pendapatan cuma 50.000, 60.000. Gimana untuk belanja lagi? Sedangkan jualan nggak habis kan ada yang bosok, ada yang layu. Jadi kan nggak laku. Nah, Nggak seimbang ya. Nggak seimbang dengan pengeluaran tuh. Nah setelah itu saya sama istri saya udah berhenti jualan tuh. Selalu ini khusus lah ternak kambing tuh. Nah lama-kelamaan kan namanya juga laki-laki kan penuh tanggung jawab tuh. Gimana jalan keluarnya supaya anak istri saya bisa bahagia. Nah akhirnya ketemu sama teman saya. Namanya Mang Jaya yang punya sembako. Habis dari mana katanya, Jat? Ya, habis cari rumput buat kambing. Kamu masih enggak warungannya? Udah tutup. Modalnya udah habis, saya bilang. Nah ini saya bilang, ya gimana ya? Supaya kayak temen hidup bahagia tuh. Kamu mau katanya. Ya bukannya mau, orang namanya juga kepengen bahagiain anak keluarga, saya bilang. Ya udah gini aja. Ini mah katanya ya, denger-denger kalau kamu mau, gimana kamu mau lewat kesugihan aja katanya. Jadi kalau bahasa Indramayu kesugihannya. Kesugihan. Itu sebenarnya pesugihan ya. Kesugihan. Nah setelah itu, di mana saya bilang? Kalau kamu kepengen tahu itu di Pulau Mas. Cuman resikonya gimana ya nanti nanya aja sama Kuncen. Pulau Mas daerah mana? Wah. Daerah Indramayu tepatnya di pesisir, di perempangan. Nah setelah itu, karena uang tersebut kan udah habis, Mang ya, buat makan sehari-hari modal warung itu. Jadi terpaksa saya bilang sama istri saya, Nok, zaman dulu kan saya manok, istri saya panggil saya Kakang gitu.
Karena mayoritas orang kampung kan. Nah, gimana kambing yang satu ini jual? Buat apa Kang? Kita buat cari kerjaan. Pertama bilang sama istri. Cuman gimana juga Kang, kalau namanya cari kerjaan tuh harus pamit dulu sama orang tua. Biar dapat kebarokahan katanya. Nah saya pamit sama orang tua saya, Pak. Saya besok mau cari kerjaan. Terpaksa kambing mau saya jual buat ongkos, saya bilang. Kambing jual dapat 1.800.000. Nah, yang 1 juta titipin sama keluarga, 800 saya bawa. Cuman saya nggak bilang bahwa saya ini mau cari kesugihan tuh. Sama istri sama orang tua. Hanya sebatas minta pamit, minta mohon doa restu aja. Terpaksa saya berangkat. Kalau dulu kan belum ada yang namanya ojek motor tuh, Mang. Terpaksa saya tuh jalan kaki. Jalan kaki, nyelusurin jalan setapak tuh. Berangkat dari rumah habis ba'da subuh. Sampai tempat lokasi sore lah. Sampai tempat rumahnya Pak Kunci. Nah sampai di wilayah Sentigi saya tuh nanya. Di warung saya tuh berhenti. Nanya sama tukang warung. Bu, kenal enggak sama Pak Kunci? Pak Kunci siapa? Katanya. Pak Kunci Wadir. Oh, Pak Kunci Wadir yang jadi kunci di Buyut Pulau Mas. Ah iya betul Bu, dia bilang. Bapak mau ke situ katanya. Iya saya bilang. Pak kalau bisa mah jangan katanya Pak. Itu mah katanya kan nantinya tuh ini namanya juga orang ngasih tahu gitu. Ya udahlah nggak masalah itu mah Bu. Saya mau udah nekat gitu. Aduh, di mana saya bilang. Dari jalan sini lurus aja nanti ada perapatan belok kanan. Ada rumah kecil katanya yang bawahnya bata, atasnya bambu itu rumahnya katanya. Saya jalan lagi. Pas ketemu sama Pak Kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Iya Pak. Saya bilang. Dari mana? Saya dari Kampung Cempeh. Saya bilang. Oh ya masuk. Karena posisi udah maghrib. Jadi saya terpaksa bermalam di rumahnya Pak Kunci. Ngobrol sama Pak Kunci. Ini tujuannya kamu mau kemana? Saya pas mau ke Buyut Keramat Pulau Mas. Saya bilang. Dek kalau bisa mah jangan katanya. Yang namanya minjam harta kekayaan di Pulau Mas itu jaminannya tuh nantinya nyawa. Pak saya mah ikhlas. Saya rela saya bilang. Walaupun apa yang terjadi biarin saya yang nanggung. Karena saya kepengen bahagiakan anak istri saya bilang. Oh ya udah kalau kamu tekadnya begitu ya udah. Tapi tahu nggak katanya sesajennya? Saya emang nggak tahu Pak. Kesini aja baru satu. Apa-apa saya bilang. Sesajennya itu ada dugan, kelapa hijau, ada bekakak ayam, ada sate, ada kembang 7 rupa, ada cabur warna pitu kata orang kampung mah. Ya ada kopi manis, kopi pahit itulah dan ini itu lawan putih itu. Ya udah Pak. Kalau saya yang beli mah saya emang gak ngerti, takut gak komplit. Nah kalau ditebas, kata orang Indramayu mah ditebas. Maksudnya kalau pakai duit tuh berapa? Kalau pakai duit 300. Oh ya udah, ini tapi ya nanti besok katanya kan ini mah udah malam, udah tidur aja. Nah sempat saya tuh habis ngobrol-ngobrol sama Pak Kunci tidur. Pagi dibangunin. Pak Kunci habis datang dari pasar udah komplit. Nanti katanya Jat berangkatnya mah sore-sorean aja. Sore berangkat. Cepatnya cerita tuh sore berangkat. Pas sampai lokasi saya tuh. Kan jalannya kan nyelusurin jalan empang. Empang-empang itu kan. Terus saya belok kanan, belok kiri kan. Nah sampai tempat lokasi saya tuh ya. Cerita
Pak Kunci tuh. Nah ini buyutnya. Buyutnya itu bentuknya tuh kayak tunggak. Atapnya pakai welit itu. Kata orang Indramayu mah welit tuh. Terus diputer sama betek-betek pohon bambu tuh. Nah nanti kamu tidur di sini. Berapa malam, Bab? Gak usah banyak-banyak. 1 malam aja. Kalau bisa nih kamu datang-datang langsung aja tidur. Nah, terus gimana Pak? Nanti kalau kamu seandainya sudah bisa bertemu sama Nyai Ratu Nawang Bulan. Nah nanti kamu dikasih tahu. Gudang lokasi nomor 1 itu isinya uang. Silahkan kamu ambil sekuat-kuatnya. Gudang tersebut tuh isinya uang. Nah gudang yang nomor 2 itu isinya tuh emas. Nanti si penjaga pintu tersebut nanti busananya juga berbentuk emas. Kalau seandainya mimpi bertemu itu. Oh gitu Pak Kunci, iya. Nanti ya mudah-mudahan kamu dapat rezeki bisa ketemu sama Nyai Ratu. Langsung di itu pasang dupa, pakai kemenyan apa ritual tuh. Mungkin kan dipasrahin gitu sama Nyai Ratu gitu. Nah setelah itu ya udah katanya, Jat, Bapak pulang dulu. Ya udah Pak, udah ditinggal satu. Tinggal satu. Saya tuh yang anehnya, kok di tengah empang ada suara gonggongan anjing. Cuman saya tuh udah tekad. Walaupun gimana juga, saya tuh harus bisa, harus mampu gitu. Setelah itu Mang ya, saya tuh lagi berpikir sedih gitu. Tiba-tiba ada suara tangisan gitu. Tangisan orang kayak kesakitan. Cuman saya tuh mau lari-lari gimana? Orang sendirian. Kesana kesini empang. Jadi terpaksa saya tuh bertahan. Tuh. Hilang suara sedikit demi sedikit. Hilang. Saling berganti tuh suara tersebut. Sampai jam 12 malam saya tuh. Karena udah capek dari rumah ke tempat Nyai Ratu jalan kaki. Kan capek, terlalu capek. Terpaksa saya tuh. Tidur saya tuh. Tidur. Pas sampai subuh bangun tuh. Nggak ada, maksudnya tuh nggak bertemu. Nggak mimpi gitu. Nggak bisa mimpi bertemu sama Nyai Ratu saya tuh. Subuh saya tuh udah bangun. Yang namanya di tengah-tengah empang tuh, walaupun jauh dari desa kan tetap kedengaran tuh. Orang azan subuh tuh. Saya bilang udah subuh. Kok kenapa saya nggak bisa mimpi gitu. Sedangkan kata Pak Kunci harus bisa mimpi, bisa ketemu sama Nyai Ratu Nawang Bulan. Jadi tanda-tandanya juga nggak ada malam itu? Nggak ada tanda-tanda. Kosong ya? Hanya sebatas itu lolongan anjing dengan orang yang merintih kesakitan. Nah, lama-kelamaan akhirnya kan pagi. Pagi Pak Kunci datang. Jam 6:30 lah datang. Saya lagi duduk merenung sendirian. Kata Pak Kunci, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kunci. Bagaimana Nang Jat? Hasil ketemu sama Nyai Ratu. Alhamdulillah saya bilang Pak Kunci. Saya tidur tuh jam 12, bangun sampai subuh. Enggak berhasil, enggak ketemu sama Nyai Ratu. Enggak bisa mimpi, saya bilang. Ya udahlah, mungkin itu belum rezeki katanya. Saya tuh sambil berjalan tuh, sambil sedih lah. Karena apa? Karena perjalanan ini kan habis jual-jualan gitu. Enggak ada duit, sampai pengen punya duit jual kambing gitu. Sampai rumah Pak Kunci saya dikasih minum apa, ngopi.
diceramain apa. Kalau bisa mah udahlah, jangan mengejar uang kayak gituan. Jangan mengejar harta yang kayak gituan. Itu kan di hukum agamanya dosa. Dan juga di hukum pemerintahnya kan gak diperbolehkan seharusnya mah. Ya habis bagaimana lagi sih. Daripada kehidupan saya serba kekurangan. Gitu. Jadi gimana sekarang mau pulang? Pulang Pak. Terpaksa saya tuh pulang dari Pak Kunci. Perjalanan dari Pak Kunci pagi sampai rumah sore lagi. Dari perjalanan saya tuh nyampe rumah. Kang udah datang. Iya saya bilang. Gimana kerjanya hasil enggak? Enggak hasil saya bilang. Istri saya belum tahu. Nah lama kelamaan orang tua. Kok kamu udah pulang? Katanya, udah Pak. Gimana kerjanya? Hasil? Gak berhasil saya bilang, Pak. Emang kerja apaan sih katanya. Bapak ini kurang yakin. Kamu cari kerjaan cuma 1 hari udah pulang lagi. Dengan biaya 800.000 itu mahal. Katanya. Mulai curiga Bapak. Mulai curiga sama mas saya. Ini Pak, saya bilang. Saya mau terus terang aja. Sekarang saya mau terang-terangan sama Bapak. Saya mau minta izin, mohon doa restu saya. Saya kepengen ada sama orang lain gitu. Kebahagiaannya tuh. Jadi saya mau mencari kesugihan, saya bilang. Jat kamu tuh istighfar katanya. Bapak tuh dari kecil kamu dipondokin, di pesantren supaya jadi anak yang soleh. Supaya jadi anak yang tahu mana yang halal dan mana yang haram. Katanya. Mana yang boleh, mana yang gak boleh. Kok kamu sampai ke situ arahnya? Pak saya yakin dengan tujuan saya tuh semangat. Yang penting Bapak ngerestuin atas tujuan saya. Nah, setelah itu sebelumnya berangkat kan sudah komitmen begitu sama orang tua saya. Saya tuh main lagi ke teman saya. Ya sama itu. Karena apa? Saya juga curiga. Punya toko kelontong itu. Dulunya tuh sama dengan saya, orang miskin. Kok kenapa? Dia tuh begitu punya toko kelontong langsung maju tuh. Ya tolonglah. Udah ini duduk. Nah, Bu kasih bikin kopi kata si Jaya itu. Ya udah saya tuh ngopi, dikasih kopi sama dia tuh. Setelah dikasih kopi sama teman saya si Jaya, terpaksa saya tuh ngobrol sama Jaya. Kata Jaya, ya udah, Jat, saya kasih tahu nih. Cuman perjalanannya tuh jauh katanya. Enggak di wilayah Dermayu sekarang mah jauh katanya. Ditempuh lawan naik kendaraan. Ya saya mah sejauh apapun. Kata orang sombong mah walaupun di ujung dunia akan saya kejar. Ibarat saya ini udah bola tanggung saya bilang. Saya tuh orang tua udah tahu. Istri saya udah tahu. Ya udah kalau kamu udah tekad, udah bulat pikiran kamu ke situ arahnya, saya kasih tahu. Tahu nggak katanya wilayah Garut. Tempatnya di hutan Sancang. Itu ada kuncinya nanti di sana. Cuman di situ ritualnya itu kawin. Itu kawin peri. Oh, begitu. Itunya Sun saya bilang, Pak kuncinya siapa namanya? Pak Agus namanya juga kan wilayah Garut kan Sunda katanya. Ya udah saya pamit, ntar dulu habisin dulu katanya kopinya jangan buru-buru.
nyantai aja nyantai. Cuman dugaan hati saya, jangan-jangan ini Jaya ke situ. Karena perjalanan tersebut tahu persis. Ya udahlah ya, kalau terima kasih informasinya, saya bilang. Nantilah saya mau cari-cari modal lagi. Emang waktu ke sana kamu dapat uang dari mana, dikasih orang tua kamu? Orang saya bilang jual itu kambing, dia bilang. Oh, ya udahlah, namanya juga perjuangan, harus ada pengorbanan katanya. Ya udahlah, saya pamit, udah sore. Setelah itu sudah lama satu ngobrol sama istri saya. Nok, sekarang doain. Mau kemana lagi sih Kang? Kakang mau pergi lagi. Udah sekarang kambing jual lagi aja. Laku ini mah yang bandotan sih hampir 2 juta tuh. Nah, pagi saya berangkat naik bis dari kampung saya kan, dianterin pakai sepeda ke jalan raya. Tuh saya tuh naik sepeda, dianterin bapak saya naik sepeda boncengan sampai jalan raya, naik bis ke Cirebon. Nah sampai ya namanya juga orang bingung ya, mana mobil yang arah ke Garut tuh, lokasinya jadi mutar, nanya-nanya, namanya juga orang nggak tahu kan. Pak kalau mobil yang jurusan ke Garut mana tuh, sono katanya, sampingan dengan jurusan ke Bandung. Ya udah, pas kebetulan ada naik ke Garut. Sampai Garut kurang lebih jam 4 jam 5-an kalau nggak salah tuh. Naik ojek motor saya bilang. Naik ojek. Mas mau ngojek? Ya, Sunda kan. Iya Kang. Kemana? Ya. Duh saya tuh bingung, malu gitu. Ini Kang ya. Tahu enggak, saya bilang, Pak Kunci namanya Pak Agus. Aduh. Ya hari Pak Agus mah kita gak sering ya. Indramayu ya? Iya Sun. Pira Sun Kang. Mungkin namanya tukang ojek ya. Ngeliat wajah baru. Ada gede harga ojek ge. Pira Kang? Biasa selawewu. Ya. Buat kita mah aduh selawewu. Buat saya kira jauh. Kari-kari tuh. Baru celingkrik berapa menit, berapa jam udah nyampe. Bayar selawewu. Yang bener Kang, ini rumahnya Pak Kuncen. Iya, Kang Kuncen. Saya tuh takutnya disasarin gitu. Karena orang nggak tahu kan. Nah setelah itu ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah tamu, iya Pak. Masuk. Nah sempat nggak langsung ke lokasi, nggak. Bermalam lagi, ceramah lagi, dikasih saran apa. Namanya siapa Jang? Jatma Pak. Oh, dari mana? Indramayu. Udah punya istri? Udah Pak. Kamu tahu kesini dari mana? Kan Indramayu Garut teh jauh. Iya Pak, tahu dari teman, kasih teman. Oh kamu jadi tahu dari teman kamu. Ya memang katanya banyak sih. Bukannya kamu aja dari Indramayu tuh banyak. Cuman awas yang namanya minta rejeki dari goib itu. Tidak semuanya berhasil. Tidak semuanya, ada yang berhasil ya ada. Ada yang gak berhasil ya ada. Ya tapi saya siap Pak. Kamu tuh masih muda katanya. Ya tapi walaupun gimana juga Pak, saya tuh terus terang aja.
Ya itulah bahasanya tuh, kepengen bahagiakan anak istri saya, Pak. Saya tuh malu, rumah tangga tuh bukannya setahun 2 tahun, hampir 5 tahun ke sana lah. Tapi belum pernah anak istri saya hidup bahagia. Berarti kata kamu orang Indramayu menutugi amarah nafsu. Nafsu itu nantinya tuh nggak ada tung-tung-tung-tungnya. Ya, nggak apa-apalah Pak. Nah, ya udah. Tahu sesajennya, yang nggak tahu Pak, orang saya tuh kesini aja baru, saya bilang sesajennya tuh ini. Ya diceritain lah sama dia. Cuman kalau di sini nantinya tuh kontrak kawin peri. Gitu. Kontraknya gimana Pak? Kontraknya gini. Nanti kalau seandainya istri kamu yang di sini sudah hamil, punya suami kamu tuh. Kan kalau hamil kan nanti punya anak. Nah kalau udah punya anak nanti kontrak kamu itu habis. Karena apa? Karena kamu nantinya tuh ngasuh anak kamu. Yang sama istri ini di sini tuh. Istri goib. Oh begitu Pak, iya. Mau kamu? Ya mau Pak. Kamu mah ditanya tuh mau aja katanya. Udah dikasih tahu syaratnya begini-begini tapi tetap mau aja. Apalagi ini sudah perjalanan jauh Pak. Saya tuh walaupun gimana juga tetap saya mah tekad. Ya udah sekarang kamu tidur aja dulu. Nah udah tidur, saya tuh tidur. Jam 7 Pak Kunci tuh udah datang. Terus udah suruh mandi, suruh sarapan apa. Enggak terakat sih. Sarapan apa. Udah. Namanya kamu tuh siapa? Aslinya. Kalau aslinya saya tuh Pak Sujatma. Cuman orang panggil saya tuh Jatma. Oh Sujatma. Udah beli sesajen udah komplit itu Mang ya. Sujatma berarti waktu lahirnya teh hari Kamisnya. Ya iya barangkali Pak. Hari Kamis itu. Kamu mau istri kamu yang di sini nanti jodohnya tuh kamu tuh. Namanya Suminten. Dulunya udah punya suami. Punya anak 1. Ya udah maulah Pak. Ya udah kalau mau. Terpaksa jalan pagi saya tuh. Jalan. Ya Pak Kunci bawa sesajen, saya bawa sesajen. Terus naik gunung, turun lagi. Ya nanti katanya ini tidak di makom. Enggak di tempat kubur-kuburan, enggak. Nanti di sana di tengah hutan. Di sana ada pohon besar namanya pohon kapua. Itu katanya Jat, dulunya itu tempat semedinya Eyang Prabu Siliwangi. Tempatnya di hutan Sancang. Yang namanya hutan kan, jalan kan cuman setapak tuh. Kadang-kadang kan banyak rumput-rumput yang tinggi disilakin untuk menempuh jarak waktu ke tempat lokasi itu. Semakin sore semakin dekat, semakin sore semakin dekat. Nah sampai lokasi pohonnya tuh gede, pohon kapua tuh. Kalau diginiin mah nggak nyampe lah. Ya memang ada sih bekas sesajen tuh. Jadi kan namanya pohon gede, jadi kan oyotnya kan begini tuh. Satu ruang tuh. Jadi kan bekas sesajennya tuh. Nah setelah itu nanti katanya Jat ya, kamu di sini tidur. Jangka waktu pertama 3 hari.
Tapi kata Pak Kunci tuh kalau ada apa-apa jangan coba-coba baca atas nama Tuhan katanya. Tenang aja. Janganlah. Kan lain di sini mah. Posisinya kan lain. Nanti kamu kan ketemunya juga dari alam goib. Nah, alam goib tersebut kan bukan orang muslim katanya. Jadi nanti kamu kalau ada apa-apa, ngelihat apa-apa, jangan coba-coba nyebut atas nama Tuhan. Maksudnya Pak Kunci nyebut ya Allah, nggak boleh itu, jangan katanya. Astagfirullah, nggak boleh katanya. Oh gitu, ya udah saya jalanin 3 hari. Cuman tuh Mang ya, di situ tuh walaupun di sini ada pohon kan tempat sesajen. Nah di sininya tuh ada itunya, ada biliknya tuh, gubuk ranggonya tuh ada, tempat kita tidur tuh ada sih. Nah terus udahlah, karena waktunya udah sore, udah kamu duduk sini. Dupa di sini 3, di sini 3 sesajen udah komplit nih. Terus yo Suminten, kata Pak Kunci saya denger nih Suminten katanya, tolong kamu datang temuin calon suami kamu dari Indramayu, namanya Jatma. Ini calon suami kamu yang setia, tolonglah kamu temuin. Minta apa calon suami kamu, nanti cumponi katanya, dan turuti permintaan suami kamu. Cuman kan pakai bahasa Sunda. Yo cena, temuin yo. Ya, bu mana kesananya mah ngerti. Terus dah katanya, kamu tidur, nanti juga ketemu sama calon istri kamu yang namanya Suminten. Sampai di situ perasaan seperti apa, Wak? Yang namanya takut mah tetep, Kang. Dari awal masuk aja perasaan mah udah merinding. Cuman itu kan Bapak Kuncinya tuh selalu menghibur tuh lawan perasaan saya supaya jangan takut tuh. Nah setelah pergi nanti kamu tidur di sini 3 hari 3 malam. Nah kamu mulai puasa. Ya puasa mau makan apa? Orang di tengah alas, tengah hutan. Masa sesajen suruh dimakanin, nanti kruhunya marah lagi. Ya tetep aja. Cuman dikasih air tuh. Ini buat buka katanya. Itu buka puasanya maghrib, puasa biasa? Puasa seadanya aja itu. Maksudnya maghrib buka? Buka. Besok puasa lagi? Puasa lagi. Kan bawa air, bawa buntelan itu, kukusan kata kita orang Indramayu mah boled. Bawa kukusan boled, bawa air tuh buat bukanya tuh. Nih untuk 3 hari. Mudah-mudahan kamu bisa ketemu. Ya udah malam pertama. Tidur malam pertama nggak ada ngimpi saya bilang. Ya udahlah. Mungkin malam kedua bisa tidur tuh ya? Bisa tidur sih. Merem walaupun perut keroncongan gak. Orang suruh tidur, suruh ketemu sama calon istri. Gitu. Kalau siang yang gak tidur. Cuman ya geleleng di bilik ranggon tuh. Cepet cerita 3 malam saya tuh gak mimpi. Akhirnya Pak Kunci datang sambil bawa perbekalan tuh. Campurasun, rampes, kumaha Jat, Gus menang ngimpi. Aduh Pak, durung. Masa iya katanya 3 malam gak mimpi. Enggak Pak. Kalau malam tidur enggak sih tidur, saya bilang. Masa 3 malam gak mimpi. Yaudah. Mau kan 2 hari lagi. Mau bah.
nggak takut. Yang namanya takut mah takut. Cuman saya tuh gimana sih? Orang mau lari-lari kemana? Jalannya aja nanti pulang saya tuh nggak bakalan saya ketemu tuh. Kalau nggak sama abah mah pulang ke desa tuh. Kalau malam ada lampu situ? Nggak ada. Pakai lilin atau obor? Enggak, gelap. Gulita ya? Iya, makanya habis sebelum maghrib aja kan udah gelap tuh yang namanya hutan. Nah, setelah 4 malam tuh ada suara tuh ya, cuman kan suara juga kan nggak tahu suara apa tuh. Ada yang sini, sini, sini. Tuh ada tuh. Ada yang lamana bahasa Indonesia mah, kamu tuh jangan nakal, kamu jangan nakal, kamu jangan nakal. Cuman suara perempuan tapi nggak ada tuh bentuknya tuh. Ya mungkin namanya juga gelap. Cuman gak mimpi tuh saya tuh lagi duduk sendirian tuh. Ya gitu sih, menghayal dan meratap tuh, meratapi nasib. Nah setelah itu suara tuh kerucuk, namanya juga di hutan kan, kerosok terus. Orang nangis tuh, cuman sebentar tuh nangis. Kalau penampakan mah nggak ada tuh. Tapi mimpi sudah 5 malam tuh nggak ketemu, nggak bisa mimpi. Nah udah 5 hari 5 malam datang lagi Pak Kunci. Mungkin kan prinsip Pak Kunci kan udah dapat firasat, udah ketemu sama calon istri saya gitu. Nah, saya lagi duduk di atas ranggon, sampurasun, rampes Pak Kunci. Turun dulu katanya, sini turun. Gimana katanya? Udah ketemu belum? Belum Pak, saya bilang. Nggak bisa ketemu, saya bilang. Barangkali ada penampakan, nggak ada Pak. Nggak ada sama sekali. Cuman ada suara-suara gaduh aja. Suara angin datang. Suara yang ketawa. Suara yang kayak ngasuh anak, saya bilang. Ya udah. Sekarang mungkin kamu belum ada milik. Nah setelah itu ya udahlah, ayo kita turun gunung. Terpaksa turun, ayo. Nah setelah itu, setelah sampai rumah, udah sekarang kamu mandi. Udah mandi, udah buka aja di sini dulu, jangan dulu pulang. Udah buka aja di sini. Pas saya lagi buka sama Pak Kunci tuh, kalau saya kan nggak ngeliat bentuknya si Suminten kayak apa tuh. Lagi buka, minum teh bruk saya teh. Kasih minum sama Pak Kunci. Pak Kunci tuh bilang, lagi minum teh bruk sama saya tuh, loh kok eta teh Suminten sama anakna kesini ada apa ya? Mana Sun Pak? Itu lagi jalan kesini. Nggak ada orang-orang Sun Pak di depan. Kamu mah matana Suminten sama anaknya lagi kesini. Nah pas begitu mungkin udah deket, udah nyampe rumah Pak Kunci. Si Suminten teh ngerasup ke istrinya Pak Kunci. Tuh si Suminten. Nah begitu ngerasup ke istrinya Pak Kunci, si Suminten teh nangis.
cerit, nangis. Setelah nangis tersebut, si Suminten bilang sama Pak Kunci, "Pak, saya teh bukannya nggak mau kawin sama Kang Jatma teh. Saya teh bukannya nggak cinta sama Kang Jatma," kata Suminten yang ngerasup ke istrinya Pak Kunci tuh. "Saya tuh demen sama Kang Jatma. Saya cinta sama Kang Jatma. Tapi gimana? Orang saya tuh boro-boro mau tidur di pelukannya Kang Jatma. Boro-boro mau berdekatan dengan Kang Jatma. Saya teh Pak Kunci menghadap aja ke mau deketin Kang Jatma tuh nggak kuat. Panas saya tuh Pak Kunci," kata si Suminten tuh. "Saya teh tahu Pak Kunci, Kang Jatma teh sebelumnya datang ke sini teh cari kesugihan di Pulau Mas. Saya tahu," katanya, "nggak mungkin bakal berhasil Kang Jatma teh. Penghuni goib tuh nggak bisa mendeketin tuh karena panas." Oh gitu, iya. Nah begitu sadar istrinya Pak Kunci nanya sama saya, "Jat, benar kamu dari Indramayu?" "Iya," saya bilang, "Pak Kunci." "Pernah sekolah?" "Pernah." "Pesantren?" "Pernah." "Berapa tahun?" "Kurang lebih 7 tahun saya pesantren." Pantesan si Suminten nggak mau, bukannya nggak bisa deketin kamu karena panas. Dalam arti apa? Karena kamu ini dulunya anak pesantren. Yang namanya pesantren itu setiap ayat-ayat suci kan udah menyatu, udah menjiwai. Nah di situ makanya setiap usaha cari kesugihan kemana-mana juga nggak bakal berhasil karena kamu dulunya asli anak pondok. Oh gitu Pak. Iya, ya itu kan penjelasan dari Suminten. Makanya kamu udah mensyukuri apa adanya aja. Jalanin aja. Nanti juga yang namanya orang di atas tahu. Nggak mungkin selamanya kamu di bawah. Namanya juga roda berputar kan. Kadang-kadang kehidupan manusia kan kadang-kadang di atas. Kadang-kadang kehidupan manusia kan di bawah. Sekarang kamu lagi di bawah. Kamu harus menerima. Harus bersyukur. Akhirnya tetap pulang. Ya tuh. Pulang sampai rumah ya. Akhirnya tetap nangis sama keluarga karena kambing udah dijual, perjalanan nggak berhasil, Uang habis, ya tetap aja akhirnya minta sama orang tua, ya akhirnya ya jadi orang tani ini itu. Akhirnya apa kata orang tua saya, ya udahlah Jat, kita bersyukur aja. Kita harus sabar karena kehidupan manusia itu nggak mungkin akan terjadi begini tuh. Suatu saat pasti ada perubahan gitu. Yang penting kamu harus bersabar dan bersabar. Yang penting kamu tuh tabah. Sebenarnya waktu di pesantren ngamalin apa, Wak? Ya kalau di pesantren mah ya namanya juga pendidikan pesantren Kang. Ibaratnya kan Mang amalan-amalan semodal ayat kursi, ayat yasin apa kan kalau kita udah lama di pesantren kan udah meresap, Nempel, istilahnya ya? kan udah nempel tanpa melihat teks atau melihat Al-Qur'annya kan udah menyatu gitu. Mungkin Jadi Al-Quran di situ. juga hafal nih ya? Hafal karena Hafiz kan, ya? Nah di situ mungkin jadinya makhluk tersebut panas mendeketin saya tuh. Setelah itu, setelah melakukan ritual, bertobat kepada Allah enggak?
Alhamdulillah sampai sekarang tuh bertobat. Akhirnya sadar ya. Sadar. Karena apa? Perjuangan saya sebegitu susah payahnya tahu keramat-keramat yang belum saya tahu, akhirnya saya tahu. Perjalanan naik turun gunung sudah alami, tapi apa? Perjuangan saya tuh gagal. Mungkin kan dari Kang Kuasa belum merestui bahwa saya mau ke jalan yang nista gitu. Nah, menurut Wak, kalau ada orang yang ingin melakukan pesugihan, ada saran nggak? Dijalankan atau jangan? Nah, kalau prinsip saya mah tolonglah buat orang-orang yang lain mah jangan sampai seperti saya. Karena apa? Yang namanya pinjem barang goib, dalam arti minjem harta kekayaannya orang gaib, itu tidak mudah kalau bukan miliknya. Ya meskipun ada izin dari semua keluarga, dari orang tua, jadi melakukan pesugihan tetap gagal. Tetap itu tidak jaminan. Tidak jaminan, Mang. Kalau walaupun izin dari sang istri, izin dari orang tua, tapi tetap kalau dari Kang Kuasa belum mengizinkan bahwa saya harus dapat rezeki dari goib tersebut, tidak bakal. Walaupun dengan jaminan pribadi, nyawa. Tapi kalau belum ada miliknya tetap nggak bakalan berhasil. Lebih baik pilih jalan yang benar ya. Lebih baik kita pilih jalan yang benar. Kita harus mensyukuri lah kenikmatan dari Gusti Kang Maha Kuasa gitu. Ada efek nggak setelah kejadian itu di kehidupan Wak? Maksudnya rezeki lebih baik atau rezeki tambah turun? Alhamdulillah, Mang ya. Senajan kita sekarang bisnis ternak entok, ternak ayam, ya nyaman-nyaman aja lah. Dalam arti buat makan, jajan cukup lah. Tidak seperti kayak yang sebelumnya itu. Dan barokah ya. Berarti kan ada hikmahnya atas perjalanan jeripaya saya tuh. Walaupun tidak berhasil pinjam harta karun tersebut. Tapi goib. Harta dari goib. Tapi ada barokahnya. Perasaan saya tuh adem gitu. Itu kontraknya berapa tahun biasanya? Kontraknya itu biasanya kata Pak Kuncen itu tidak ada jangka waktu tahun, Mang. Tidak ada. Terkecuali istri saya ngandung. Si istri goib ini, si istri peri nih. Suminten tadi. Si Suminten, kata Pak Kuncen, kalau seandainya Jat, kamu udah nikah sama si Suminten, udah bisa bertemu sama Suminten, baru kita nikahkan di tempatnya Pak Kuncen. Berarti kamu udah sah jadi suami istri. Nah nanti, kata Pak Kuncen ini cerita yang udah berhasil. Nanti setelahnya nikah, istri muda kamu ini si Suminten, gilirannya itu 1 minggu sekali. Cuman enggak asal waktu aja, enggak. Tepatnya tuh pas di malam Jumat. Suminten yang datang. Suminten yang datang ke rumah. Nanti kan diperbincangkan. Nah gilirannya apakah kamu yang datang ke sini dari Indramayu ke Garut, apakah dari Garut yang ke Indramayu? Nah nanti kan saya punya jawaban. Kalau dari Indramayu ke sini apa saya mah manusia, ya ditempuk lawan perjalanan jauh. Masih mendingan dari sini aja si Suminten yang gilir ke tempat saya. Hartanya gimana munculnya, dikasihkannya? Nah hartanya kata Pak Kuncen kan yang namanya kita kawin peri. Jadi kalau habis campur itu hubungan badan itu nanti itu dibawa spray, dibawa bantal, itu uang. Jadi tanpa usaha ya? Tanpa usaha. Tuh, cuman 1 minggu tuh sekali. Nah 1 minggu sekali itu kita tuh kan rumah. Ya kalau nggak mewah berarti taruhlah
persiapan tuh 1 kamar untuk calon istri muda tuh 1 kamar tuh. Jadi kalau malam Jumat ini 1 kamar tuh udah gini di wangi-wangi itu. Berarti istri tua tahu dong ya, istri Ya asli? tahu, karena kan awal dari pertamanya juga waktu mau berangkat kan saya minta izin. Tuh. Tahu. Jadi kalau sudah punya anak dengan Suminten tadi, itu berarti habis kontrak. berakhir. Berarti Ua harus ikut ke sana. Ikut ke sana. Meninggal ya? Meninggal untuk mengasuh sang anak. Nah nanti si Suminten ini jualan lagi. Barangkali ada laki-laki lagi, Kawin lagi. kawin lagi. Oh gitu. Itu. Jadi anaknya banyak ya? Banyak. Makanya kan ada yang punya janda punya anak 2. Ada yang janda punya anak 1. Baik, terima kasih Wa Jatma Ya. atas kisah yang menginspirasi kita semua bahwa pesugihan itu tidaklah mudah. Tetap di situ ada jodohnya ya. Ada jodohnya. Kalau memang belum diizinkan oleh Allah, tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Oke, terima kasih Wa Jatma. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.